Tidak ada sakit Ustaz. Jadi kita pada waktu itu momen lebaran ke Jawa. Nah, dan pada waktu itu kita pamit mau balik lagi ke Banjarmasin. Setelah itu dia tiba-tiba meninggal Ustaz, tanpa ada sakit, tanpa ada sebab, tanpa ada gejala. Putri pertama saya meninggal. Nah, setelah kejadian itu saya sampai saat ini saya masih belum plong untuk hati saya untuk berdamai dengan hati itu. Jadi tiap kali mau pergi kemanapun saya terlalu terngiang-ngiang wajah putri saya gitu. Ya mungkin sakitnya mungkin pada waktu itu saya sempat apa yang diceritakan Ustadz tadi, sakitnya hati itu gitu Ustadz. Sampai saat ini, sampai detik ini saya masih terlalu di otak saya ini masih terngiang-ngiang dengan putri saya. Berapa tahun beliau wafatnya? Umur 12 tahun Ustaz. Anak yang keberapa? Anak pertama. Dari? Putri dari. Bukan, maksudnya dari berapa anak? Oh, satu-satunya atau ada adanya juga? Tiga. Tidak. Tiga. Beliau anak pertama. Iya. Kenapa kalau boleh tahu sebabnya? Tidak ada sakit Ustaz. Jadi kita pada waktu itu momen lebaran ke Jawa. Nah, dan pada waktu itu kita pamit mau balik lagi ke Banjarmasin. Setelah itu dia tiba-tiba meninggal Ustaz, tanpa ada sakit, tanpa ada sebab, tanpa ada gejala. Nah, di situ saya terus terang, kenapa ini anak ini kenapa terus. Sampai saya masih selalu terngiang-ngiang, tiap kali mau kemana-kemana selalu terngiang terus Ustaz. Sulit untuk ingin berusaha untuk melupakan atas momen kejadian itu loh Ustaz. Soalnya tanpa ada sebab, tanpa ada gejala-gejala pun dia tiba-tiba begitu roboh langsung pingsan, bawa ke rumah sakit sudah nggak ada lagi umurnya gitu Ustaz. Apa yang sering Bapak rasakan sekarang setelah putri Bapak wafat? Sampai saat ini masih sakit, tapi ingin berusaha sekali berdamai dengan hati gitu Ustaz. Bapak dengan istri ke sini? Iya. Mana istri Bapak kalau boleh tahu? Mana istrinya beliau? Baik. Boleh dikasih mic istrinya biar A juga mau coba ngobrol dengan istrinya. Izin ya Pak, A pengen lihat POV istri Bapak seperti apa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana perasaan Ibu dengan wafatnya putri Ibu? Ya gimana? Berat sekali sih Ustadz untuk menerima kenyataan. Seperti tidak menerima takdir gitu. Rencananya kan saya mau ngambil tema yang menerima takdir, berhubung sudah habis, jadi saya ambil yang ini. Ibu dengan Bapak siapa yang sampai saat ini masih merasa terpukul dengan meninggalnya putri? Dua-duanya sih Ustaz. Apa yang sering diobrolin di antara kalian terkait putri kalau inget? Ya masa-masa lalu itu Ustaz. Kita kan sudah saya daftarkan di sekolah SMP yang keinginannya dia sebenarnya pengen mondok gitu. Tapi saya di hati itu kadang masih tidak mau jauh dengan anak-anak saya gitu loh Ustaz. Dia pengen mondok sekali gitu dengan kumpul kawan-kawannya gitu. Oke. Ibu kalau Bapak lagi inget sama anak, Ibu suka bilang apa sama Bapak? Ya, gimana nguatin Bapaknya? Ya kami saling menguatkan aja Ustadz. Cuma yang momennya bikin sakit itu kan habis liburan full. Mau pulang tuh kan lagi kumpul keluarga, kumpul bareng gini. Tiba-tiba jatuh, pingsan terus tarik napas 2 kali hilang. Jadi mau gimana kaget, gak percaya juga ada gitu. Iya. Dan harus dimakamkan itu di sana posisinya, sedangkan kami tinggal di Banjar gitu loh Ustadz. Baik. Bapak, apa yang ingin Bapak doakan untuk putri Bapak yang telah meninggal? Ya, semoga tenang di sana gitu Ustadz. Saya di sini selalu, setiap detik saya selalu mendoakan terus Ustadz.
kehilangan anak itu berat. Anak yang kehilangan ayah namanya yatim. Anak yang kehilangan ibu namanya piatu. Anak yang kehilangan ayah ibu namanya yatim piatu. Tapi kenapa orang tua yang kehilangan anak tidak ada namanya? Itu menggambarkan sulitnya merasakan dan tidak bisa disebutkan seperti apa rasa sakitnya saat kehilangan seorang anak. Apalagi ini anak pertama. Saya tahu anak pertama adalah anak yang membersamai dari setiap langkah-langkah kecil kita di awal-awal rumah tangga. Apalagi anak perempuan, bagi bapak tentu sangat kehilangan. Karena biasanya anak perempuan dekat dengan siapa? Ayahnya. Tapi bapak tidak usah berkecil hati. Beliau wafat di usia 12 tahun. Tentu secara catatan amal dan dosa beliau belum ada. Maka saat beliau kembali kepada Allah, beliau sedang menunggu bapak di surga. Anak bapak sedang menunggu bapak dan ibu di surga. Maka bapak sekarang masih punya 2 anak lagi. Pegang erat-erat, jaga baik-baik. Tumbuhkan, besarkan mereka berdua dengan kebaikan. Agar setiap rasa sakit yang bapak rasakan bisa terganti dengan kebaikan 2 anak ini yang masih ada bersama kita. Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk bapak. Ada rumus, jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Karena rasa memilikimu yang berlebihan itulah yang menjadikan rasa sakitmu semakin dalam saat kamu merasakan kehilangan. Lepaskan, ikhlaskan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ada takdir yang datangnya tak sesuai harapan. Yang tak sesuai keinginan. Bukan yang kita rencanakan. Bukan juga dari doa yang kita ulang-ulang. Kita sudah berusaha sekuat yang kita bisa. Kita sudah berharap sedalam yang kita mampu. Tapi kadang tetap saja hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan. Di situ hati mulai bertanya, kenapa harus begini? Kenapa bukan seperti yang aku mau? Mungkin kita kecewa, kita lelah. Bahkan kadang kita mulai mempertanyakan, rasanya Allah gak ngerti perasaan kita. Allah gak tahu isi hati kita. Padahal bukan takdirnya yang salah. Mungkin harapan kita yang terlalu kita genggam erat. Sampai kita lupa bahwa Allah lebih tahu mana yang kita butuhkan. Bukan sekedar yang kita inginkan. Ada hal yang kita kejar mati-matian. Padahal kalau itu benar-benar datang, belum tentu hati kita akan tenang. Ada yang kita anggap kehilangan. Padahal itu cara Allah menyelamatkan kita dari luka yang lebih dalam. Belajarlah berdamai dengan takdir. Bukan berarti kita tak boleh sedih. Bukan berarti kita harus kuat terus. Tidak. Berdamai itu proses. Pelan-pelan menerima. Pelan-pelan memahami bahwa apa yang Allah pilihkan tak pernah salah dan pasti lebih indah. Mungkin hari ini masih terasa berat. Tapi percayalah, tidak ada takdir yang Allah tulis tanpa Allah lukis kebaikan di dalamnya. Dan satu hari nanti, kita akan melihat ke belakang. Lalu berkata dengan hati yang lebih tenang, ternyata yang dulu aku tangisi adalah jalan
yang Allah siapkan untuk menyelamatkan. Jadi kalau hari ini hatimu masih berjuang menerima, gak apa-apa. Menangis aja dulu. Istirahat sebentar. Lalu lanjut lagi pelan-pelan. Menerima itu tentang hati. Untuk terus belajar. Sampai kapan kita menemukan hikmah terbaik dari semua yang Allah siapkan dan berikan. Jangan membenci takdir Allah.